Jumpa lagi dari TV. Ya, slogan Samsung untuk SSD yang satu ini adalah Blistering Speed Endless Victory. Kecepatan bacanya diklaim mencapai 7.450 Mbps dengan kecepatan tulis di 6.900 Mbps. Tentunya dengan kecepatan semasif ini ya. Entah kalian mau pakai buat gaming, mau jadi content creator, mau pakai buat data analysis dan macam-macam lah, mau handling file besar, seharusnya mantap kalau pakai SSD kelas atas ini. Oke, langsung kita uji aja SSD yang satu ini dari Samsung. Ya, ini adalah Samsung 990 Pro. Ini adalah SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 terbaru dari Samsung yang ditujukan untuk para gamer maupun para profesional yang ingin mendapatkan SSD yang seimbang antara performa, efisiensi, dan yang pasti ini bisa diandalkan. Nah, kalian bingung kenapa namanya SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4? Nah, itu berarti kalian kelewatan pembahasan mengenai SSD. Makanya di-subscribe biar nggak kelewatan bahasan yang mendasar seperti itu. Oke, kembali ke yang satu ini ya. Buat kalian yang belum tahu lini Pro dari Samsung, ini adalah kelas flagshipnya SSD Samsung. Jadi ya sudah seharusnya performa yang dihasilkannya kenceng, tinggi banget ya. Selain kecepatannya yang tinggi, Samsung juga melakukan beberapa peningkatan dari generasi sebelumnya, seperti efisiensi daya yang lebih baik dan pengaturan thermal yang lebih baik. Oke, lanjut kita mulai bahas mengenai paket penjualannya. Di sini kita melihat bahwa paket penjualannya sederhana ya, dengan dus yang di sisi depannya menunjukkan tampilan SSD, spesifikasi, dan distributor resminya. Ada juga informasi terkait garansi 5 tahun yang diusung oleh SSD ini di sisi belakang dusnya. Sedangkan di dalamnya tentunya terdapat satu unit SSD Samsung 990 Pro dan ada panduan instalasi serta informasi terkait garansi. Untuk spesifikasinya, ya interface-nya adalah PCIe Gen 4 by 4 atau X4 ya. Protokolnya NVMe 2.0. Kontrolernya dia menggunakan Pascal atau ini Samsung in-house, punya Samsung sendiri. Menggunakan Samsung Vertical NAND atau VNAND generasi ke-7 dengan tipe TLC. Buat yang belum tahu apa itu VNAND, ini adalah sebutan Samsung untuk 3D NAND ya. Jadi VNAND, 3D NAND sama. Nah, dia memiliki DRAM cache LPDDR4 sebesar 1 GB untuk versi 1 tera dan 2 GB untuk versi yang 2 TB ya. DRAM-nya ini pakai versi yang low power tadi ya, sehingga konsumsi dayanya bisa jauh lebih rendah dibandingkan yang DRAM biasa. Untuk terabyte return-nya atau TBW-nya itu adalah 600. Ini berarti kalau kita menuliskan data sebesar 50 GB ke SSD ini setiap hari selama 5 tahun, berarti TBW-nya baru terpakai 15% dalam 5 tahun. Kemudian dia punya hardware encryption. Sama seperti generasi sebelumnya, Samsung tidak lupa menyematkan fitur enkripsi hardware untuk keamanan data seperti AES256-bit encryption, TCG Opal V2.0, dan encrypted drive. Untuk saat ini kapasitas yang tersedia ada 2 pilihan, yaitu 1 TB yang kami uji dan ada juga yang 2 TB. Untuk versi 4 TB dikabarkan itu katanya akan datang di tahun 2023. Selain bisa digunakan di PC desktop, tentunya dia bisa dipakai di laptop juga ya, dan dia juga bisa dipakai di konsol seperti PS5 misalnya. Untuk desain fisiknya, form factor SSD ini adalah M.2 2280, jadi ini versi yang panjang ya. SSD ini hadir dengan desain single sided atau hanya satu sisi yang terisi. Artinya selain dia jadi tipis, panas yang dihasilkan pun lebih rendah dibandingkan kalau pakai double sided atau kalau dua sisi terisi, dan dia jadi mudah didinginkan. Karena ya kalau dua sisi agak susah ya mendinginkan sisi bawahnya. Kalau begini sisi atasnya gampang didinginkan. Lalu yang datang ke lab ini adalah versi tanpa heatsink. Tersedia juga loh versi yang pakai heatsink kalau dibutuhkan. Nah, walaupun bukan yang versi heatsink, menariknya Samsung melapisi controllernya dengan nikel dan menyematkan heat spreader dalam bentuk label di sisi belakang yang bertujuan agar suhunya dan performanya tetap optimal. Sekarang mari kita bahas soal softwarenya. Seperti biasa, Samsung menyediakan software pendukung untuk mengelola SSD ini ya, yaitu Magician Software yang bisa di-download secara gratis melalui situs resmi Samsung. Software ini memiliki tampilan yang user-friendly, sangat mudah digunakan untuk memantau status SSD, misalnya seperti model SSD, overall health, suhu, kapasitas, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengatur SSD sesuai kebutuhan kita di Performance Optimization dengan memilih 4 mode, yaitu Full Performance Mode, Standard Mode, Power Saving
Gaming Mode dan Custom Mode. Masing-masing mode ini memiliki warna yang berbeda di softwarenya. Kemudian kalau kita bingung dengan istilah-istilah atau cara menggunakan fitur yang ada di Magician, kita bisa membuka chatbot untuk membantu kita secara real time ya, dengan syarat harus terhubung ke internet tentunya. Di Magician ini juga tersedia fitur untuk data management seperti untuk secure erase, PSID revert, encrypted drive, dan data migration ya. Jadi untuk sebuah software yang membantu kondisi SSD ini tergolong lengkap dia ya. Nah, mari kita langsung masuk ke pengujiannya. Nah, di sini kita atur ke full performance dulu biar optimal. Kemudian ini adalah spesifikasi testbed utama yang kami gunakan untuk menguji SSD yang satu ini. Harusnya udah cukup mumpuni yang satu ini ya. Nah, agar optimal SSD kami pasang dengan heatsink bawaan motherboardnya. Oke, hasil untuk sequential read dan write atau baca dan tulis yang kami peroleh ini menggunakan Crystal Dismark 8.04. Nah, hasilnya adalah 7143 Mbps untuk kecepatan baca dan 6806 Mbps untuk kecepatan tulis. Lalu kemudian kami juga coba SSD ini dengan testbed kedua kami, yaitu sebuah laptop dengan spesifikasi seperti ini ya. Ini bukan laptop kaleng-kaleng juga ya. Nah, hasil sequential read dan write-nya yang kami dapat adalah 7137 Mbps untuk kecepatan baca dan 6871 Mbps untuk kecepatan tulisnya. Tentu saja hasil pengujian sintetis SSD bisa berbeda karena dipengaruhi banyak faktor seperti tipe motherboard dan platform yang digunakan. Selain itu perlu diingat CDM ini atau Crystal Dismark ini merupakan pengujian sintetis. Walaupun hasil satu sistem bisa lebih cepat 5-10% pun bisa jadi tidak terlalu berarti di berbagai skenario penggunaan sehari-hari. Tapi setidaknya kita sudah bisa lihat bahwa kecepatan SSD ini memang tergolong salah satu yang paling kencang yang bisa diperoleh saat ini. Dan yang jelas ini salah satu yang paling kencang dari Samsung ya. Oke, ini adalah pengujian real life. Sekarang kita menggunakan testbed ketiga yang spesifikasinya juga bukan kaleng-kaleng ya. Kita mau lihat performanya kalau pakai yang satu ini. Lagi-lagi supaya optimal SSD kami pasang dengan heatsink bawaan motherboardnya. Oh iya, tadi pasti baca ya, kita pakai RAID. Kenapa kita pakai RAID? Ini supaya performa yang didapatkan dari SSD ini hasilnya maksimal nanti. Karena kita mencoba melakukan copy data dari satu drive ke drive yang lain. Jadi lawannya tentunya harus lebih kencang ya. Jadi kita pakai RAID di sini. Nah, saat uji RAID ke SSD ini adalah kecepatannya di awal stabil sekitar 2,6 GB per second. Lalu turun perlahan ke 2,2 GB per second. Untuk durasinya sekitar 6 detik. Sebaliknya saat kita menguji kecepatan read atau baca dari SSD ini, yang kita uji ke SSD testbed, hasilnya adalah kecepatan sekitar 3,1 GB per second. Lalu di akhir dia agak turun ke 2,4 GB per second. Durasinya sekitar 5 detik. Nah, kami juga menguji copy file data dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 60 GB. Saat proses tulis 60 GB ke SSD, hasilnya adalah kecepatan transfer awal itu menyentuh 2,5 GB per second, lalu perlahan turun ke kisaran 2-2,1 GB per second. Durasinya adalah 25 detik. Sedangkan saat menguji kecepatan baca, hasilnya kecepatan transfernya itu stabil di kisaran 2,2 GB per second dengan durasi 26 detik. Ini menunjukkan kalau write buffer yang dimiliki oleh SSD ini tergolong lumayan besar ya. Dan yang jelas ini kencang, pantaslah untuk sebuah SSD M.2 NVMe kelas atas. Beralih ke pengujian real life berikutnya, yaitu melakukan unzip file berukuran 80 GB di dalam SSD ini. Ya, jadi filenya di dalam SSD di unzip ke SSD ini sendiri. Ini pekerjaan yang tidak ringan ya. Tercatat dia sempat menyentuh sekitar 1677 MB per second di awal, lalu stabil di kisaran 1371 sampai 1375 MB per second hingga akhir. Proses ini makan waktu sekitar 58 detik saja. Kencang ya. Nah, lanjut ke pengujian suhu kerjanya. Kita balik lagi ke testbed utama kita ya, yang tadi. Sekarang kita melakukan uji suhu dengan menjalankan Crystal Dismark. Hasilnya, suhu permukaan SSD ini tercatat mencapai 70-81 derajat Celcius di area kontrolernya saja. Sedangkan permukaan lainnya itu berada di kisaran 60 derajat Celcius. Ini cukup wajar ya, mengingat ini adalah SSD kelas atas. Dan tentunya kalau didinginkan ya suhunya akan jauh lebih rendah ya. Suhu ini cukup wajar ya, mengingat ini adalah SSD kelas atas. Dan pengujian kali ini kita tidak menggunakan pendingin tambahan ya. Secara keseluruhan juga ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan ya tentunya ini kalau bebannya berat aja. Dan kalau ditaruh di desktop, mau dikasih beban yang berat seperti ini, kan ada opsi untuk masang pendingin tambahan. Untuk penggunaan harian tentu saja SSD ini tidak akan beroperasi di suhu tinggi itu secara terus-menerus.
terus ya. Nah, kalau dipasang di laptop bagaimana? Nah, perhatikan bahwa beberapa laptop gaming itu juga sudah punya thermal pad. Itu akan sangat berguna sekali juga untuk menurunkan suhunya. Ya, walaupun suhunya nggak terlalu tinggi ya, cuma sampai sekitar 80 derajat Celcius, tapi akan lebih baik kalau dia pakai thermal pad yang terhubung ke bodi atau ke sarana pendingin lain di laptop itu. Nah, saat video ini dibuat berdasarkan official online store-nya, Samsung 990 Pro ini baru bisa di pre-order dan harganya itu di kisaran 3.166.000 untuk kapasitas 1 TB dengan garansi 5 tahun. Hal yang perlu diperhatikan, kalau tanpa heat spreader khusus memang suhunya agak tinggi, tapi ini wajar sih dan sebetulnya masih tergolong dalam rentang yang aman. Jadi pastikan aja kalau nggak pakai heatsink tambahan, pastikan sirkulasi udara di dalam casing kalau kalian pakai PC itu baik. Dan ya kalau misalnya lebih baik lagi sih pakai heatsink ya, pasti lebih aman. Atau beli yang versi pakai heatsink. Akan lebih aman pasti di situ ya. Lalu harganya mungkin terlihat mahal, tapi menurut kami mengingat performa dan fitur-fiturnya itu rasanya sepadan sih sebetulnya. Dari sisi menarik, performanya tinggi. Kecepatan segini sih udah nggak diraguin lagi sih untuk ngerjain macam-macam pekerjaan sih. Ini kencang parah ya. Desainnya single sided, jadi sangat mudah untuk didinginkan ya. Apalagi walaupun dia bukan versi yang ada heatsinknya, dia udah punya heat spreader juga. Menarik nih ya. Kemudian ya seperti biasa dia udah pakai DRAM cache, write buffernya juga udah oke di sini ya. Dukungan software Samsungnya, nah ini penting banget nih, Samsung Magician. Ini memudahkan pengguna mengatur dan memantau si SSD ini. Dia punya fitur enkripsi secara hardware juga untuk keamanan data. Ini penting nih untuk keamanan data kita ya. Kemudian dia juga sudah mendukung berbagai macam host, mau itu komputer, laptop, desktop, dan dia juga bisa support PS5. Ya, dan garansinya panjang, 5 tahun dari Samsung. Jadi sepertinya slogannya yang katanya tadi blistering speed dan endless victory cukup terbukti ya. Mantap yang satu ini. Performanya kencang dan konsisten. Mau dipakai buat kerja atau gaming, ini bisa banget. Lalu thermal managementnya, wah keren nih ya. Cukup impresif karena bisa bertahan di suhu yang tidak terlalu tinggi. Nah, kalau dirasa kebutuhan kalian memang terpenuhi dengan SSD ini dan memang yang dibutuhkan adalah sebuah SSD kencang dengan kapasitas yang besar, bisa jadi ini adalah salah satu opsi yang sangat layak dipertimbangkan, terutama karena dia datang dari Samsung yang sudah terkenal dengan SSD kelas atasnya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.